Antara 60-70 kita ini dibilang Nabi itu mabaina sittin wa sab'in 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah sampai kepada kita sebuah kabar duka. Telah meninggalnya salah satu ulama yang ada di Indonesia. Beliau adalah Tengku Zulkarnain. Beliau semasa hidupnya mempunyai ciri khas di dalam menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat dengan pidatonya yang lugas, tepat dan padat dan sangat tajam, sangat dinikmati oleh pecinta beliau. Salah satunya saya juga. Saya sangat mencintai beliau dan cara beliau di dalam menyampaikan dakwah kepada umat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengumpulkan beliau bersama orang-orang soleh di surganya dan ditemukan dengan para nabinya. Momen kali ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan salah satu isi ceramah beliau yang menjelaskan tentang kematian. Karena kebanyakan kita lupa untuk menyiapkan bekal setelah mati. Jadi sibuk nyari dunia. Dia lupa bahwasanya dunia ini hanya sebentar dan dia melupakan hidup yang lama, yaitu hidup di akhirat. Semoga dengan ceramah beliau ini bisa mengingatkan kita kembali siapa diri kita, siapa yang harus kita sembah, dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menyampaikan dakwah-dakwah yang baik kepada teman. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan salah satu ceramahnya Dr. Zulkarnain yang menjelaskan tentang kematian. Ini dia. Kata Nabi, umur umatku antara 60-70 kita ini. Dibilang Nabi itu mabaina sittin wa sab'in 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Efektifnya itu. Ada yang umur 80 hidup, iya, tapi udah gak kuat ibadah. Kadang apalagi model zaman sekarang kita ini, zaman sekarang 80 tahun udah pikun, letak kacamata aja dia marah-marah, mana kacamata ini, sini kacamatanya nih. Gimana dia mau ibadah lagi, udah kayak gitu. Saya tanya lah, ada yang umur 80 nih yang hadir ngaji malam nih? Gak ada. 90 ada gak? Gak ada. 70? Gak ada. Coba bapak satu 70 tahun, bapak enggak? Nah, satu orang. Jadi memang kata Nabi 60-70 aja. Beribadah sudah gak kuat lagi seperti waktu. Saya aja terasa itu. Saya 50-an sekarang. Belum 60 ya. Tapi ibadah tuh gak seperti zaman dulu. Oh, zaman dulu tarawih imam saya 23 rakaat. Oh, masih kuat imam saya. 23 rakaat saya imamnya. Saya baca Sapi Hisma dengan hal ataka, sholat isya ditepuk bahu saya, tancap dikit bos katanya. Kepanjangan sama dia. Aduh. Jadi memang wal umru qasir, umur kita pendek. Kalau umur kita pendek, ya sebelum mati aja beramal. Kalau udah mati mana bisa lagi. In qata'an wa maluh. Kalau sudah mati berhentilah amal dari si mati itu. Nggak bisa sholat lagi udah mati, nggak bisa lagi zikir udah mati, nggak bisa lagi puasa. Kalaupun bisa nggak ada manfaat, nggak nambah pahala. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang di kuburnya dia baca surat Al-Mulk. Oh, dalam Hayatus Sahabat saya baca itu. Imam Ibnu Katsir juga nulis dalam Bidayatul Nihayah. Ada sahabat Nabi tidur malam-malam di perjalanan, dia bentang tempat tidur, dia tidur. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia duduk. Alladzi khalaqa. Duduk baca. Dia bilang, siapa ini? Dia dengar. Kalau kita lari lah kita. Malam-malam sendirian dengar orang baca Quran dari dalam tanah, kalau kita loncat lah. Dia enggak, dia duduk, dia dengerin sampai habis itu soal muluk dibaca. Besok paginya dia jumpa Rasul. Sampai Madinah dia bilang tadi malam, saya tidur ada orang baca surah Al-Mulk. Habis 30 ayat itu dibaca dari dalam tanah. Takjub sahabat ini. Kata Nabi, itu orang dulu waktu hidup
tiap malam baca Tabarakalladzi itu. Dan dia berdoa kepada Allah, kalau mati izinkanlah aku tetap membaca surah Tabarak ini setiap malam di dalam kuburku. Saking cintanya dia dengan surah Al-Muluk itu, Allah beri kepadanya satu nikmat, dia bisa baca tiap malam dalam kubur, tapi nggak menambah pahala. Ibadah itu dihitung waktu hidup. Kalau udah mati nggak dihitung lagi, kecuali amal jariah yang dia buat. Misalnya bangun masjid, masjidnya masih dipakai orang, ya semua pahala orang yang iktikaf, baca Quran, sholat masjid itu semua dia mengalirlah sama dia amal jariahnya. Tapi inqata'anhu amalu, yang dari dia, dari si mati itu berhenti. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak soleh di situ bukan anak kandung. Anak soleh di situ bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak susuan, rotoah, bisa anak tiri, bisa anak murid yang dipelihara dan diajari sama dia. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Jangan bilang mati kasar, ini mati bahasa Arab. Mau mati. Yang bilang kasar-kasar itu orang Belanda dulu. NP orang jangan bilang mati, yang itu mati kasar. NP mesti bilang meninggal ya. Meninggal nggak jelas meninggal apa. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung, meninggalkan pekerjaan. Banyak artinya meninggal. Tapi kalau mati satu aja artinya. Nyawamu pedot, mati. Nyawamu dicabut, matilah kau. Nggak ada yang lain artinya mati. Nah, jadi dan mati itu bahasa Arab. Allah pakai kata maut, mati. Nabi juga idza mata ibnu Adam, kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Nah, pakai mati juga. Kita sholat membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya. Coba tukar besok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal gitu kan. Batal sholatnya. Jadi jangan bilang-bilang kasar. Nah, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup mesti merasakan mati. Tidak peduli jin, manusia kah, hewan kah, iblis kah, malaikat kah. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Yang hidup tidak mati-mati Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamut. Allah tidak mati. Yuhyi wa yumin. Hidup dan menghidupkan dan mematikan Allah itu. Enggak mati Allah. Wal hayyul qayyum. Maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Allah itu tidak mengenal mati. Selain Allah mati semua. Malaikat maut pun mati. Disuruh Allah, malaikat maut. Nah, ini kan ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Matilah yang ada di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah izinkan tetap hidup. Ada yang tetap hidup. Siapa? Malaikat Israfil. Nggak mati orang dia niup kok. Maksud dia niup dia mati. Malaikat Jibril nggak mati. Malaikat Mikail nggak mati. Malaikat maut, sebagian ulama menyebut namanya Israel, nggak mati. Siapa lagi nggak mati? Malaikat pemikul arash. Itu 8 orang malaikat pemikul arash nggak mati. Kemudian Allah matikan semua, mati. Jibril mati, Mikail mati, pemikul arash mati, mati semua. Kecuali malaikat maut. Israfil mati, tinggal malaikat maut. Kata Allah, sekarang kau cabut nyawamu sendiri. Kata malaikat maut, saya cabut sendiri nyawa. Cabut sendiri nyawa. Malaikat maut pergilah ke satu tempat, dicabutnya nyawanya pelan-pelan. Jerit kesakitan. Sepelan mungkin dia cabut, sakit. Akhirnya malaikat maut bilang, ya Allah, saya nggak mampu cabut saya nyawa sendiri. Sakit. Kalau tahu saya sakitnya seperti mati, seperti ini, saya nggak akan cabut nyawa-nyawa para nabi dan para rasul. Nggak tega saya. Orang-orang soleh nggak berani saya cabut. Kalau tahu saya sakitnya mati seperti ini. Padahal saya udah cabutnya pelan-pelan. Sakit. Siapa yang bisa nyabut kuku sendiri coba? Pelan-pelan. Makin pelan makin sakit. Baru Allah katakan, matilah kau malaikat maut, mati.
tahu sendiri. Siapa yang hidup sekarang nggak tahu? Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Sesuatu mesti mati. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia.